Untuk sesi yang kedua, yakni adalah Bapak Hayanul Haq SH LLM PhD, dan nantinya akan membawa materi terkait dengan potensi liberalisasi pelayanan kesehatan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan di Indonesia. Kepada Bapak Hayanul Haq, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tutut. Terima kasih kepada semua para sahabat, Bu Hesti, Prof. Huda, Prof. Wicipto, Prof. Beni yang telah bersedia untuk duduk bersama. Memang persoalan yang paling didiskusikan, yang paling banyak diperdebatkan adalah apakah Omnibus Law kesehatan ini memiliki validitas atau tidak. Ya, ketika dia dipaksakan untuk diberlakukan, karena beberapa kali kita sudah diskusikan tentang Omnibus Law, ya, termasuk derivat-derivat yang juga menjadi bahan perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sampai sekarang juga tetap Omnibus Law itu dipaksakan dengan adanya peraturan Perpu, ya, tentang Omnibus Law Cipta Kerja tadi. Nah, saya ingin membangun kesadaran kolektif bersama bahwa setiap norma itu harus dipahami sebagai akibat atau merupakan produk dari kesadaran kolektif masyarakatnya. Nah, kalau kesadaran kolektif masyarakat ini buruk, ya, berarti norma yang akan lahir itu juga buruk. Nah, kalau kita misalnya mengilustrasikan bahwa norma undang-undang Omnibus Law ini yang akan diberlakukan dan dianggap buruk, ya, ketika itu dia berhasil memaksakan, berarti sebetulnya merefleksikan kualitas kesadaran kolektif kita ini sangat buruk sekali. Ya, menurut teori, apakah sekarang kita ingin menciptakan sebuah norma yang baik atau yang buruk tadi? Nah, tentunya untuk norma yang baik itu harus didasarkan pada kesadaran kolektif yang baik tadi tentang apa yang di dalam isu-isu yang terkait dengan kepentingan bersama, khususnya yang terkait dengan kesehatan ini. Nah, ini kalau di dalam teori sistem, saya ingin ilustrasikan. Sebetulnya semua produk, ya, semua norma, semua kebijakan-kebijakan publik itu seharusnya merefleksikan apa yang menjadi kesadaran kolektif kita. Itu. Karena dia katakan kalau structure itu, ya, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kualitas dari setiap orang yang ada di dalam sistem sosial tadi. Nah, kalau structure ini buruk, maka structure itu akan memberi pengaruh yang buruk terhadap komponen-komponen di dalam sistem sosial. Nah, kalau kita tidak memiliki kesadaran kolektif, memiliki kesadaran untuk melakukan koreksi atas structure buruk yang diberlakukan kepada kita, itu akan sekedarnya melahirkan emergent atau melahirkan respon yang sekenanya, ya. Kualitas respon yang sekenanya ini pada gilirannya akan memperkuat struktur yang sudah buruk tadi menjadi lebih buruk lagi. Nah, oleh karena itu, ya, tahap pertama yang harus kita bangun itu adalah apa yang menjadi ideal state of social order dalam kaitannya dengan kesehatan publik ini. Ya, semua komponen kesehatan tadi, terutama yang terkait dengan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, kemudian Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat PPNI dan sebagainya, itu harus bersama-sama memberikan membangun kesadaran kolektif yang terstruktur tadi. Jangan membangun kesadaran kolektif yang sendiri-sendiri, tapi tawarkan sebuah gagasan yang bisa menyelamatkan kehidupan bersama tadi terkait dengan pelayanan atau terciptanya layanan kesehatan yang dapat menjamin aksesabilitas masyarakat, ya, terutama aksesabilitas masyarakat dalam konteks material ini kan, karena saya melihat rencana pemberlakuan undang-undang Omnibus Law ini hanya akan memberikan ruang yang sangat besar kepada para pemilik modal atau para katakanlah oligars yang terkait dengan modal, ya, terkait dengan akses, terkait dengan kekuasaan
dalam menciptakan atau mengklaster, ya, dan bahkan menurut beberapa sumber yang kita lihat, dia katakan bahwa kesehatan ini hanya sebagai komoditi yang akan boleh dikatakan dikelola secara ekonomis berdasarkan pendekatan bisnis. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya, sebelum kita memasuki isu substantif tadi, ya, kesehatan ini bukanlah persoalan yang terkait dengan persoalan bisnis, tapi kesehatan ini adalah persoalan fundamental, persoalan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional. Nah, itu ada dasarnya di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal 2 huruf H angka 1 itu jelas mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki hak atas aksesabilitas, atas kesehatan tadi. Nah, ketika masyarakat itu memiliki hak atas kesehatan, pada momen yang sama, pada saat yang sama, negara berkewajiban untuk menciptakan layanan kesehatan yang dapat memberikan ruang atau aksesabilitas masyarakat atas kesehatan tadi. Nah, bentuknya itu adalah menciptakan kebijakan, kebijakan yang dapat memberikan ruang tadi. Nah, pertanyaan, apakah rancangan undang-undang Omnibus Law ini hanya sekedar menyederhanakan 9 undang-undang yang terkait dengan kesehatan tadi, atau hanya sekedar menggabungkan saja, atau memang benar-benar memiliki atau didasarkan pada interpretasi yang koheren dengan mandat konstitusi tadi. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, ya, dengan pemberlakuan tadi ada upaya, ya, ketika ruang atau modal itu lebih besar intervensinya atau lebih besar peranannya di dalam pelayanan kesehatan, ini akan berimplikasi terhadap upaya pematerialisasian kesehatan yang pada gilirannya sebagai komoditi. Padahal kesehatan itu adalah hak fundamental yang tidak bisa dipertukarkan dengan dalam bentuk komoditi tadi. Ini kalau kita baca dalam frame konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, bersandar pada landasan berpikir tadi, maka semua norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu secara teoretik merupakan fondasi atau sekaligus menjadi norma tertinggi yang meletakkan kewajiban positif kepada negara untuk melakukan tindakan apapun guna memelihara kekonsistensian pelaksanaan konstitusi tadi sampai pada tingkat yang paling bawah. Nah, termasuk juga ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang atau membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang Omnibus Law tadi, itu seharusnya semua pasal-pasal itu, ya, harus koheren sesuai dengan mandat konstitusi tadi. Ya, bukan lagi misalnya hanya government shifting, ya, kewajiban sebetulnya kan kewajiban negara itu adalah memberikan akses atau menyediakan akses, ya, bagi publik dalam mendapatkan hak-hak fundamentalnya, yaitu hak atas kesehatan. Itu kewajiban negara. Ya, tapi dalam konteks ini dengan mengeluarkan kebijakan itu dia berupaya seolah-olah men-shifting, memindahkan beban untuk pelayanan terhadap akses kesehatan itu kepada pihak swasta, ya, dengan melakukan privatisasi di bidang kesehatan. Ini juga berimplikasi terhadap kualitas layanan tadi, ya, terutama ketika melakukan penjangkauan terhadap pendistribusian layanan kesehatan yang secara merata tadi. Kita telah menemukan fakta-fakta, misalnya adanya gap yang sangat besar antara ketersediaan tenaga kesehatan atau dokter yang ada di kota-kota besar dengan di daerah-daerah pinggiran misalnya. Itu sangat masif sekali, sangat luas sekali gapnya dan sebagainya. Gap itu harusnya menjadi fokus atau perhatian pemerintah, ya, dalam upaya mendistribusikan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh setiap orang sampai pada remote atau daerah yang paling terjauh misalnya. Nah, tetapi itu tidak ada, justru ada upaya yang dibangun dengan memperkenalkan atau merencanakan, ya, Omnibus Law tadi itu
menggunakan atau memposisikan kesehatan itu sebagai komoditi tadi. Nah, oleh karena itu ini tidak sesuai atau tidak relevan dengan konstitusi tadi. Karena persyaratan yang paling dasar ketika kita memberlakukan undang-undang itu, ya setiap undang-undang atau setiap norma yang diberlakukan itu kalau di dalam teori hukum, sekali lagi saya mengacu kepada landasan teoretik, dia harus memenuhi formalitas, memenuhi persyaratan. Ya. Yang pertama itu adalah moralitasnya tadi. Jadi isu yang terkait dengan persoalan Omnibus Law ini, kalau tadi telah disinggung oleh Profesor Wicipto, bahwa ketiadaan meaningful participation akan mengakibatkan ya undang-undang Omnibus Law itu menjadi invalid. Saya melihat selain meaningful participation itu juga perlunya ada moralitas di dalam setiap undang-undang atau norma yang hendak diberlakukan. Nah, bersandar kepada landasan teoretik yang disampaikan oleh Lon Fuller ya, seperti saya sampaikan. Lon Fuller itu seorang ahli legal philosopher, dia seorang philosopher. Pada tahun 1979 itu menawarkan sebuah gagasan tentang bagaimana kita mengukur validitas sebuah norma tadi. Nah, norma itu memiliki validitas apabila memenuhi persyaratan, yaitu memiliki persyaratan. Ada moralitas. Ya. Dia harus memiliki moralitas. Moralitas itu terdiri dari dua elemen. Jadi ada moralitas kewajiban dan ada moralitas formal. Nah, artinya Omnibus Law ini harus memiliki atau harus melekatkan ya, moralitas kewajiban sebagai landasan dia atau dasar dia untuk memberikan validasi terhadap keberlakuannya. Ya. Tanpa adanya moralitas kewajiban. Nah, apa yang saya maksud moralitas kewajiban? Moralitas kewajiban itu adalah moralitas yang mengacu pada nilai yang lebih tinggi di dalam hanya sekedar memberlakukan undang-undang atau menggabungkan undang-undang tadi. Nah, apa nilai yang lebih tinggi? Yaitu yang terdapat di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tadi. Nah, ini yang tidak terpenuhi ketika dia bermaksud untuk menciptakan harusnya mewujudkan ya sistem layanan kesehatan yang affordable yang dapat diakses oleh semua orang ya berdasar pada kepastian dan keadilan. Justru Omnibus Law ini mengacak-acak menawarkan gagasan, menawarkan berbagai peraturan perundangan yang juga berpotensi berbenturan dengan konstitusi tadi. Hanya saja karena dia ingin melakukan penyederhanaan, ya isunya kita jadi cara kita berpikir ya di dalam berbagai referensi kita temukan alasan pemerintah memberlakukan undang-undang ini untuk karena dipicu oleh fakta adanya devisa yang melayang keluar kurang lebih hampir 100 triliun setiap tahun hanya dari pelayanan kesehatan. Jadi banyak masyarakat kita di Indonesia bahkan ribuan itu disinyalir berobat ke luar negeri dan itu menghabiskan anggaran sampai 100 triliun. Jadi itu alasannya. Kemudian yang kedua, kita ingin melakukan penyederhanaan. Kita ingin mengefisiensikan seluruh tenaga kesehatan, seluruh aparat dalam menciptakan tenaga kesehatan yang masif dan yang optimal. Tetapi dengan ketentuan di dalam pasal-pasalnya dia katakan, misalnya tadi ada disinggung ada pasal tentang pendidikan. Ya, di dalam pasal 286 rancangan undang-undang itu disebutkan 246 kalau tidak salah ya tentang potensi seluruh aktivitas yang terkait dengan layanan kesehatan di hilir itu akan disentralisasi oleh kementerian. Nah, implikasinya akan terjadi pada persoalan bagaimana melakukan pengukuran, bagaimana melakukan pengujian, bagaimana melakukan view ya terhadap perkembangan tenaga-tenaga kesehatan. Kalau misalnya ya, semuanya itu hanya dikonsentrasikan oleh atau dikonsentrasikan pada Menteri Kesehatan tadi, sehingga mengabaikan
peran atau tanggung jawab dari organisasi-organisasi profesi yang memiliki kekhususan seperti itu. Nah, ini dianggap tidak ke logik ya, ada pertentangan di mana ketika kita ingin memberikan akses ya untuk menciptakan sistem layanan kesehatan pada masyarakat, tapi cara-caranya kita itu eh, main terabas tadi, misalnya tidak memberikan pengapresiasian terhadap eh, kekhususan, keunikan dari setiap komunitas atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu tadi. Tapi semua diseragamkan misalnya. Nah, ya ini satu contoh ya, contoh bahwa ada persoalan antara moralitas kewajiban dengan substansi ya undang-undang yang hendak diberlakukan itu ada gap tadi. Adanya persoalan ketidakmampuan menginterpretasikan ya sistem ya, bagaimana menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang affordable, yang dapat memenuhi aksesabilitas ya atau hak-hak ya, pemenuhan hak-hak fundamental rakyat ya dalam akses kesehatan. Nah, interpretasinya itu adalah dengan mendirikan rumah sakit internasional, dengan mengizinkan tenaga kesehatan asing itu untuk melakukan praktek di sini ya, tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol dari organisasi profesi yang ada di sini. Nah, jadi ini merupakan ya upaya untuk melakukan liberalisasi tadi. Bahkan saya melihat ya kebijakan yang dikeluarkan ini juga dipicu oleh pandangan atau masukan dari pihak Kamar Dagang dan Industri yang menginginkan agar kita harus meliberalisasi ya layanan kesehatan itu dalam upaya untuk menarik investasi asing di bidang kesehatan dan seterusnya. Nah, ini akan berimplikasi terhadap upaya pematerialisasian layanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang affordable tadi ya, yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, hal-hal semacam ini perlu dikoreksi ya, bahwa ada pertama yang kita singgung bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan ini sebetulnya tidak memenuhi ya apa yang disebut persyaratan moralitas kewajiban tadi. Kemudian yang kedua, ya, salah satu yang disinggung tadi oleh Profesor Wicipto tentang meaningful participation itu sebetulnya dijadikan persyaratan di dalam moralitas formal yang untuk mengukur validitas sebuah norma. Dalam pandangan Lon Fuller itu dikatakan bahwa norma itu memiliki validitas atau memiliki keabsahan keberlakuan apabila ya dia bisa mengkomunikasi. Dia pertama norma itu harus dikomunikasikan kepada orang-orang yang terkena dampak dari pelaksanaan ya, norma tadi. Nah, bahkan ini sebetulnya sejalan dengan pandangan universalization principle-nya Habermas. Ketika dia mengatakan bahwa norma atau aturan itu tidak saja hanya ditandatangani, disetujui, diakui oleh para pihak yang membuatnya saja, tetapi juga harus disetujui, ya, harus di-endorse dan harus diakui oleh para pihak yang terkena dampak di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, ketika kita melihat undang-undang Omnibus Law ini hendak diberlakukan, orang-orang yang terkena dampak, termasuk khususnya organisasi profesi yang terkena dampak, yang terkena dampak dari pelaksanaan undang-undang tersebut atau aturan tersebut, ya, itu melakukan protes. Ini menunjukkan bahwa rencana pemberlakuan undang-undang Omnibus Law itu sebetulnya tidak mengindahkan atau telah mengabaikan eksistensi ya, partisipasi peranan ya, dari organisasi profesi yang akan terkena dampak di dalam pelaksanaan undang-undang Omnibus Law ini. Nah, dari hal ini sebetulnya kita sudah melihat ada dua elemen fundamental yang dilanggar di dalam pembentukan undang-undang Omnibus Law tadi. Yang pertama, ada moralitas kewajiban tadi yang salah diinterpretasikan. Ya. Saya sedang bicara.
di luar kalau mau. Sorry mengganggu karena ada staff tadi diskusi. Jadi undang-undang yang saya maksud tadi mengandung pelanggaran. Dan tutup pintunya dan. Sorry. Undang-undang yang hendak diberlakukan tadi sebetulnya seperti rancangan undang-undang Omnibus Law ini mengandung kesalahan, ya, mengandung kesalahan yang saya maksud di dalam konteks ini dia tidak memenuhi persyaratan yang disebut oleh Fuller tadi sebagai sebuah norma yang memiliki validitas. Pertama, tidak memenuhi syarat moralitas kewajiban. Moralitas kewajiban itu tidak terpenuhi karena kesalahan di dalam menginterpretasikan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan membuka ruang terhadap layanan kesehatan itu untuk membuka ruang liberalisasi di dalam pelayanan kesehatan tadi dan mengkomoditikan kesehatan itu sebagai bagian dari aktivitas bisnis dan investasi. Seharusnya persoalan kesehatan itu adalah persoalan yang fundamental, norma yang paling tinggi yang harusnya diindahkan. Sehingga dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan itu harus dirancang untuk mendukung, mensupport, dan menghidupkan kehidupan bersama tadi. Ya, dalam bentuk memelihara kesehatan yang dapat menjamin sustainabilitas kehidupan bersama. Itu pertama yang saya sebutkan. Jadi moralitas kewajiban yang dilanggar. Kemudian yang kedua, moralitas formal tadi. Tadi saya katakan dalam konsepnya Habermas tadi, dia katakan bahwa undang-undang atau norma itu seharusnya tidak saja dipahami, tidak saja di-endorse, tidak saja diakui dan ditandatangani oleh para pihak yang menandatangani mengesahkan kontrak tadi. Tetapi juga harus di-endorse dan harus disupport oleh para pihak yang terkena dampak dari pelaksanaan kontrak. Nah, ini yang saya singgung paling fundamental. Jadi, meaningful participation. Tadi kalau disinggung oleh Profesor Wicipto, saya sangat terbantu sekali dengan inspirasi beliau. Karena beliau tadi menyinggung atau meng-underline ya persoalan sebentar, saya serahkan kepada moderator ini kalau ada yang mau bertanya secara live. Tapi saya sedang bicara, boleh saya selesaikan dulu? Diselesaikan dulu saja Bapak, nanti untuk pertanyaan di sesi tanya jawab. Iya, mohon maaf ya, mohon maaf karena saya mengikuti arahan moderator. Nanti kalau ada sesi tanya jawab lagi, bisa nanti kita diskusi dalam sesi tanya jawab. Bagaimana Bu moderator, kita lanjutkan? Lanjutkan saja Bapak. Ya. Halo? Iya Bapak, apakah suara saya terdengar Pak Hayan? Enggak terdengar. Halo? 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 Iya, boleh Enggak silahkan terdengar. dilanjutkan Pak Hayan. Oh, yang Dari saya suara ini Bapak kenapa enggak terdengar. terdengar? Sebentar. Mana dia? Sebentar, Mbak. Saya cek mana dia. Ini. Oke. Ya, baik. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, bisa. Terdengar dengan jelas Oke, Pak Hayan. jelas ya? Ya, silahkan Iya, ya, baik, dilanjutkan baik. Bapak. Sorry, ini tadi ada gangguan karena ada tamu tadi. Saya bilang break tadi sebentar. Baik, saya lanjutkan sedikit. Terkait dengan validitas sebuah norma tadi. Seharusnya norma itu memiliki tadi itu yang kita katakan harus ada transparansi, ya, harus ada partisipasi tadi, ya, dan norma itu tidak bisa diberlakukan misalnya dalam konteks yang kita bicarakan itu hanya kepada kelompok-kelompok tertentu atau diberlakukan secara diskriminatif dan seterusnya. Tapi ada dua esensial elemen yang saya singgung sebagai formalitas kewajiban, formalitas
moralitas formal dalam sebuah norma tadi. Ya, tadi disinggung oleh Pak Profesor Wicipto bahwa norma itu harus meaningful participation itu mengacu pada pemahaman untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan. Tetapi tidak untuk diterima katanya. Nah, di dalam konteks ini, ya, saya ingin menyampaikan bahwa norma itu seharusnya ya diterima artinya kalau dia mendengarkan masukan atau meaningful participations di dalam konteks yang sesungguhnya, ya, maka ya norma yang diberlakukan itu harus norma yang sudah di-endorse oleh para pihak yang akan terkena dampak di dalam pelaksanaan norma tadi. Jadi tidak bisa kita memberlakukan sebuah norma yang tanpa memberitahukan atau melibatkan ya semua pihak yang sebetulnya menjadi inti di dalam pelaksanaan norma tadi, ya, organ-organ atau organisasi profesi tadi yang saya sebutkan sebagai pelaksana norma tadi. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin menyinggung persoalan kekoherensian. Jadi norma yang terkait dengan undang ini selalu bermasalah ketika kita bicara tentang undang-undang Omnibus Law itu dalam waktu singkat menyatukan begitu banyak undang-undang. Ada 9 peraturan perundang-undangan yang disatukan menjadi satu Omnibus Law tadi. Nah, ini tidak mudah sebetulnya untuk melakukan penggabungan karena kita tidak bisa hanya sekedar menggunakan pendekatan eklektik di dalam membuat undang-undang. Karena undang-undang atau norma-norma yang akan diberlakukan kepada kita itu tadi seharusnya merefleksikan kesadaran kolektif. Nah, untuk membangun supaya simetrik kesadaran kolektif dan norma tadi, itu perlu ada ruang dialog, konsultasi, ya, kemudian ada masukan, kemudian ada pengujian dan lain sebagainya sampai dengan tahapan-tahapan teknis yang disampaikan ya oleh Profesor Wicipto tadi. Semuanya harus clear, ya. Nah, jadi untuk itu harus ada kekoherensian. Tadi saya katakan bahwa norma itu hanya memiliki validitas kalau dalam teori yang disebut teori koherens tadi, norma tadi itu memiliki kekoherensian apabila ya dia memiliki nilai konsistensi antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Ya, misalnya saya ambilkan contoh. Tadi saya singgung ketika sentralisasi pendidikan, ya, semuanya itu dikontrol, yang dikontrol sepenuhnya oleh menteri kesehatan. Ya, memang ada dilibatkan katanya kolegium itu, tapi semua lembaga, semua pelayanan kesehatan itu dari hulu sampai hilir itu semua terklasterisasi ke kementerian. Ya, kemudian di dalam pasal yang terkait dengan organisasi, ya, misalnya satu organisasi tunggal, ya, itu pasal 296 ya, kalau tidak salah 296 ayat 2 itu hanya mewajibkan memungkinkan adanya satu profesi. Ya, tetapi dalam pasal yang lain misalnya disebutkan pada pasal 193 itu disinggung ada banyak organisasi-organisasi kesehatan, ya, organisasi nakes tadi. Bahkan kalau diderivasi semuanya itu bisa menjadi 48. Nah, 48 itu memiliki 48 organisasi profesi itu memiliki keunikan sendiri. Ya, memiliki kekhususan. Lalu kalau distandarisasi dalam bentuk satu organisasi ini tidak mudah untuk melakukan kontrol atau melakukan pengawasan, ya, apa ukuran-ukuran atau standar yang akan diberlakukan terhadap karakteristik dari organisasi-organisasi yang berbeda tadi. Nah, tapi ini satu contoh bahwa adanya pasal yang satu dengan pasal yang lain itu tidak koheren, tidak saling menguatkan, tidak ada konsistensi, tidak ada comprehensiveness, dan tidak ada keterkaitan. Tadi saya katakan yang 3 hal ini, ya, syarat konsistensi, comprehensiveness, dan keterhubungan atau keterkaitan antar komponen itu menjadi ya
elemen-elemen inti di dalam pembentukan koherensi dari kekoherensian dari sebuah norma. Ya. Secara teoretik, norma itu ya kalau kita katakan harus memiliki validitas. Nah, norma yang memiliki validitas itu norma yang memiliki kemampuan ya untuk untuk memiliki kemampuan, ada self explanatory tadi, menjelaskan kepada publik bahwa dia benar dalam dirinya sendiri. Nah, self explanatory itu ditandai dengan adanya kekoherensian. Kalau norma itu coherence, dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan kepada publik bahwa dia benar dalam dirinya. Tetapi ketika kita melihat pasal per pasal, banyak sekali di sini dalam catatan yang saya review, pasal-pasal yang dimaksud di sini ada pasal-pasal yang kontroversial tadi, ya, yang dianggap tidak konsisten antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, ya, dalam memberikan perlindungan ya terhadap para provider, ya, terutama yang berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kembali kepada isu yang pertama. Pertama ada isu di tataran filosofis itu berkaitan dengan moralitas undang-undang Omnibus Law tadi. Apakah undang-undang itu memiliki moralitas? Dia memiliki validitas. Ya. Validitas itu ditandai dengan adanya moralitas tadi. Kalau dia memiliki moralitas itu, berarti dia valid. Tapi kalau dia tidak memiliki moralitas, ini secara teoretik nih. Ya, kalau undang-undang itu tidak memiliki moralitas kewajiban dan tidak memenuhi moralitas formal, maka undang-undang itu dapat dinyatakan invalid. Ya, rancangan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah itu invalid. Nah, oleh karena itu harus dikoherensikan kembali ya antara konstitusi dengan undang-undang Omnibus Law tadi dan kepentingan dari para pihak ya atau para pelaku atau para provider di dalam pelayanan kesehatan, yaitu organisasi profesi yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ya untuk menguji ya pasal yang satu dengan pasal yang lain itu kita menggunakan pendekatan koherensi tadi. Apakah pasal yang diberlakukan di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan ini ya itu disusun secara koheren ya memenuhi elemen pertama ada konsistensi ya kemudian ada comprehensiveness dan saling berhubungan ya bukan saling menegasikan ya seperti yang tadi itu kita misalnya melihat di satu sisi pemerintah ingin mempercepat atau memproduksi tenaga kesehatan ya sehingga menciptakan ya aksesabilitas yang murah, menciptakan aksesabilitas bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Tapi di sisi lain dia membuat ruang untuk menciptakan peluang bagi pemodal tadi untuk membangun seperti rumah sakit internasional yang dia tidak mengikuti aturan, misalnya untuk mendatangkan tenaga kerja asing atau dokter asing itu tidak lagi mengacu kepada aturan yang diberlakukan di dalam konteks pengawasan misalnya. Bagaimana melakukan pengawasan? Karena ada informasi bahwa dengan membuat kebijakan seperti itu, bagaimana cara mengontrol kualitas dokternya, bagaimana cara mengontrol pengalamannya, bagaimana mengontrol kemampuan, ya profesionalitas dan lain sebagainya. Nah, ya termasuk yang diperdebatkan, yang saya lihat itu persoalan STR, ya STR yang berlaku seumur hidup. Tapi di sisi lain kita menghadapi kenyataan bahwa ilmu itu terus berkembang. Sehingga tidak mungkin memberikan STR itu seumur hidup kepada semua tenaga kesehatan tanpa melakukan pengujian secara berkala. Karena setiap ilmu itu kan harus diupdate, ya, karena dia memberikan layanan kepada publik. Nah itu dari segi dua hal tadi, yaitu moralitas kewajiban, kemudian moralitas formal dan kekoherensian. Nah, selanjutnya
persoalan ini yang paling serius itu pasal 462 tentang yang berkaitan dengan kelalaian yang berimplikasi pada pemidanaan. Nah, ini Mohon izin Bapak menjadi Hayan, mohon maaf krusial menyela. karena rumusannya yang mungkin perlu diperbaiki. Sebab begini, setiap orang yang wajib melakukan ganti rugi ya terhadap tindakan yang dia lakukan itu kan harus melalui proses pengadilan. Nah, sementara di dalam pasal 462 itu hanya dikatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan kelalaian, ya, kelalaian dalam konteks ini sehingga mengakibatkan kerugian berat terhadap pasien itu wajib melakukan penggantian Mohon kerugian itu. maaf Nah, Bapak ini Hayan, mohon persoalan maaf menyela Pak. kenapa Mohon maaf saya salah Bapak Hayan. nggak dengar? Halo? Halo? Iya, apakah suara saya terdengar Pak? Iya, saya dengar. Iya. Mohon maaf Pak, saya salah. Mohon menyampaikan bahwa waktunya sudah habis untuk narasumber yang kedua. Saya baru mau Iya. membahas pasal per pasal ini. Apakah mungkin Tapi tidak nanti apa-apa. bisa kita tambahkan di forum tanya jawab saja Pak Ya, nanti Hayan kalau tanya Bapak jawab ya. berkenan? Jadi itu saya ilustrasikan ada tahapan cara berpikir hukum yang diabaikan. Sebetulnya pada sesi ini saya akan mendiskusikan bagaimana cara berpikir hukum di dalam melihat pasal per pasal itu, perumusan pasal per pasal tadi yang saya sebut kontroversial. Baiklah, saya kira karena waktunya kita terbatas, saya kembalikan kepada Mbak Tutut sebagai moderator dan kita lanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hayan. Sebetulnya banyak hal yang ingin disampaikan ya Pak ya. Cuman mohon maaf karena memang waktunya sudah habis untuk narasumber yang kedua. Mohon izin Bapak Hayan mungkin bisa sedikit memberikan catatan terkait garis besar materi Bapak Hayan bahwa sebetulnya terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini bisa kita lihat uji validitasnya dilihat dari norma-norma yang diatur itu apakah saling bertentangan, koherens atau tidak. Karena pada dasarnya dalam penyusunan suatu Omnibus Law itu harus koherens antara satu norma dengan norma yang lain. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan pula bahwa pada dasarnya norma yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut itu merepresentasikan tidak mandat dari pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait dengan pemenuhan hak kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya potensi liberalisasi pelayanan kesehatan sebetulnya dapat dilihat dari aspek sentralisasi kewenangan di bidang kesehatan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan dengan cara mengurangi kewenangan serta partisipasi organisasi profesi dalam memberikan ruang kontrol terhadap pemberian kebijakan kesehatan tersebut. Mungkin secara lebih jelas nanti akan bisa kita diskusikan secara mendalam di sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih Bapak Hayan.